saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Saya yakin bahwa kita akan berbuat baik dan kita akan bikin kaget semua pihak luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM, sekaligus CEO BPI Danantara, Bapak Rosan P. Ruslani. Kami ucapkan juga selamat datang kepada Presiden Komisaris Antikop, Bapak Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM. Selamat datang kepada Presiden Direktur dan Direktur Pemberitaan Nusantara TV, Bapak Don Bosco Slamet. Dan juga yang kami hormati seluruh Direksi Antikop dan Nusantara TV, dan juga seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam acara Nusantara Economic Outlook 2025 Advancing Stronger. Nusantara Economic Outlook hadir sebagai forum pembahasan isu-isu strategis terkait prospek dan pembangunan ekonomi Indonesia pada 2025. Forum ini menghadirkan para pembicara ahli dari pemerintahan, pelaku usaha, serta perwakilan institusi ekonomi dan universitas. NEO diharapkan dapat mendorong munculnya ide-ide dan rekomendasi yang dapat dijadikan panduan dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Iya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama akan menyaksikan welcoming remarks dari Direktur Nusantara TV Antikop, Bapak Randy Montonaro. Kepada Bapak Randy dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Nusantara Economic Outlook ini adalah event sudah 2 kali berlangsung, yang mana pertama sekali telah sukses berjalan di tahun 2024, tepatnya di bulan Januari di Hotel Westin lalu. Lalu Nusantara Economic Outlook ini diharapkan yang mengusung tema besar Advancing Stronger tentu adalah sebuah ajakan, tentu adalah sebuah motivasi sebagaimana tadi kita sudah dengarkan video singkat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang memiliki motivasi, yang memiliki semangat optimisme tinggi, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas 8%. Tentu keterlibatan daripada multidisiplin, keterlibatan daripada seluruh stakeholder, akademisi, ekonom, pelaku usaha, pelaku industri, tentu akan menjadi sangat penting untuk bisa memberikan input lalu didiskusikan untuk menjawab tantangan yang ada di depan mata, yang tengah kita hadapi seperti ketidakpastian geopolitik, seperti adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim akhir-akhir ini,
dan tentu juga mengenai perubahan ataupun sumber energi baru yang tidak terelakkan saat ini dibutuhkan oleh masyarakat secara luas. Tentu Nusantara Economic Outlook ini memiliki tujuan bagaimana kita dapat menjadi sebuah wadah diskusi bersama. Tadi sudah saya katakan dari berbagai stakeholder, semua memberi masukan, pandangan, nanti akan memberikan insight satu persatu. Berbagai narasumber yang kami hadirkan juga dari multidisiplin untuk bisa memberikan insight bagi kita dan nantinya akan dapat menjadi input. Mudah-mudahan kami yakin akan menjadi input, tentu bisa menjadi input untuk mengambil suatu keputusan-keputusan strategis, baik untuk kepentingan usaha bisnis ataupun memproyeksikan keputusan dan kebijakan yang akan diambil di masa mendatang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, Bapak Ibu, selamat untuk berdiskusi pada Nusantara Economic Outlook 2025 ini. Dan permohonan maaf kami juga apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin kurang tepat pada saat penerimaan kami pada event kali ini. Pedagang berjualan di tepi pantai, menjual hasil dengan senyuman. Nusantara Economic Outlook kini dimulai, mendorong pertumbuhan dengan penuh harapan. Mungkin satu lagi sebelum ditutup. Ubur-ubur ikan lele. Ayo kita lanjut diskusinya, Le. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Ya, terima kasih Bapak Randy Motonara Tampu Bolon atas welcoming remarks-nya selaku Direktur Nusantara TV. Tadi kita sama-sama mendengar pantunnya yang sangat menarik. Nusantara maju, ekonomi bertambah, tentu itu menjadi harapan dari seluruh bangsa Indonesia. Ya baik, hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama keynote speech melalui video taping dari Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Presiden Komisaris NT Corp NTV Bapak Nurdin Tampu Bolon, Presiden Direktur Pemberitaan NTV Bapak Don Bosco Salamun, para narasumber serta seluruh pemirsa Nusantara TV yang saya banggakan. Di kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum Nusantara Economic Outlook dengan tajuk Advancing Stronger Ekonomi Indonesia 2025 Tumbuh Lebih Kuat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sepanjang tahun 2024 perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik dengan pertumbuhan PDB mencapai 5,03% secara year on year, dan Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan yang pesat seperti Papua Barat dan Maluku Utara masing-masing tumbuh double digit 20,8% dan 13,73%, didukung oleh sektor industri pengolahan terutama mineral. Bila dilihat dari beberapa indikator ekonomi utama, optimisme masih kuat tercermin dari indeks keyakinan konsumen di level 126,4 di bulan Februari dan PMI manufaktur di level ekspansi tertinggi yaitu 53,6, kita hanya di bawah India, dan selain itu inflasi terkendali di bawah 1 yaitu 0,48% month to month. Jadi ini minus deflasi. Karena masih adanya program administered price yaitu tarif listrik. Sementara kalau kita lihat dari komponen inti mengalami inflasi 0,25% month to month. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama, pemerintah mendorong peningkatan demand dan supply dalam mendukung
pergerakan ekonomi pada saat liburan Lebaran. Antara lain dengan program pariwisata yang selama periode Lebaran, di mana akan terdapat perjalanan pariwisata sebanyak 122,1 juta penduduk, insentif PPN ditanggung pemerintah sebanyak 6% untuk tiket transportasi, dan diperkirakan tiket akan turun antara 13 sampai dengan 14%. Diskon tarif tol 20% untuk perjalanan jarak jauh di beberapa ruas, dan dari H-7 hingga H-4 sebelum Lebaran, serta H+7 sampai H+8 sesudah Lebaran. Pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi para buruh, pekerja, bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir layanan angkutan berbasis aplikasi yang dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Penyaluran THR pusat yang dibayarkan sebelum tanggal 17 Maret atau 2 minggu sebelum Lebaran, dan beberapa program belanja nasional antara lain Friday Mubarak tanggal 28 Februari sampai dengan 28 Maret dengan target transaksi 77 triliun, Bina Lebaran 14 sampai 30 Maret target transaksi 30 triliun, dan kampanye belanja online Ramadan di seluruh jaringan e-commerce. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meskipun dinamika ekonomi terus mengalami perubahan, pemerintah terus menunjukkan ketahanan yang kuat, dan pemerintah juga terus memonitor kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Amerika, terutama terkait dengan tarif. Namun demikian, dengan fondasi ekonomi nasional yang kuat, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi, itu berpeluang besar untuk menjaga stabilitas dan peningkatan daya saing di tengah ketidakpastian ini. Meskipun beberapa negara menghadapi risiko resesi, Indonesia tetap berada dalam posisi yang lebih baik. Dari data Bloomberg, probabilitas resesi kita di bawah 5%, dibandingkan dengan negara lain seperti Meksiko 38%, Amerika Serikat 25%, ataupun Kanada 35%. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, komitmen dan sinergi semua pihak ini penting untuk membangun fundamental ekonomi yang inklusif dan berdaya saing serta berkelanjutan. Saya optimis dengan kolaborasi dan kerja keras bersama, kita dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita jadikan Nusantara Economy Outlook sebagai momentum berdiskusi, menyatukan visi dan langkah menuju ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita sudah menyaksikan video keynote speech dari Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin berbahagia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyusun dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Desain kebijakan fiskal ini diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk membahas tema di sesi pertama ini, yaitu menata strategi finansial dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, sudah hadir bersama kita para narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Sebelum kita memulai sesi 1, mari kita akan sambut moderator di sesi ini, yaitu rekan saya, Doni De Keizer. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga penonton yang menyaksikan melalui live streaming Nusantara TV, kita mulai sesi pertama dengan tajuk Menata Strategi Finansial dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru. Bu Nina, kita tahu bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025 itu di kisaran 5,1 sampai 5,5% ya, benar ya Bu ya? Tolong nanti diluruskan. Melihat kondisi ini dengan target kita berharap nanti di akhir 2029 bisa 8%, kira-kira seperti apa analisa Bu Nina? Silakan Bu. 8% itu angka yang tinggi, jadi saya mengatakan tantangan buat kita semua ya. Cukup berat
bisa dicapai kalau kerja keras, tentu saja dengan rasa optimisme dan hati-hati. Karena tantangan dunia global saat ini berat begitu ya. Kalau kita lihat kiri dan kanan, sibuk potong anggaran dari Trump di Amerika Serikat, tetangga kita juga gitu ya, di sekitar kita. Jadi kita mau mengatakan bukan kita yang satu-satunya memangkas anggaran untuk efisiensi, karena biasanya dalam ekonomi makro kita mengatakan anggaran itulah penggerak pertumbuhan ekonomi gitu ya. Ketika anggaran itu diefisiensikan, maka kita harus yakin bahwa realokasi itu tepat sasaran dan mampu untuk menjadi motor pertumbuhan. Kalau kita ingat bahwa sebagiannya dimasukkan ke Danantara, berarti kita sangat mengandalkan Danantara untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Nah, itu perlu kerja keras. Oke, karena Pak Prabowo Budian sering sekali menyebutkan kata mandiri. Saya nggak endorse Bank Mandiri ya Bu ya, mandiri dalam hal energi, mandiri pertanian dan sebagainya. Sebenarnya itu kode-kode dari Presiden ya. Sektor perbankan, khususnya Bank Mandiri, dari analisa Budian sendiri bagaimana penetrasi kredit saat ini, paling tidak ketika angka kredit itu kemudian bisa mampu menggerakkan perekonomian, khususnya tadi UMKM kata Bu Nina ya kan, ya kita harusnya optimistis 8% bukan impian. Silakan analisanya Budian. Iya betul, jadi tadi mengutip pernyataan pertama Bu Nina, sektor real dan sektor keuangan harus benar-benar harus sukses ini. Kalau misalnya kita mau mencapai pertumbuhan 8% dalam 5 tahun. Kita sih kalau lihat ya, tahun 2024 pertumbuhan kredit kita masih secara industri ya, masih double digit, ya 10,4% akhir tahun 2024. Dulu zamannya komoditi boom, pertumbuhan kredit bisa mencapai 20%. Even higher gitu ya, karena didorong oleh komoditas, didorong oleh kenaikan harga komoditas. Waktu itu China juga grow-nya 10% ya, 10%, 9%, 8%. Dan sekarang China, sekarang ini global factor nih sangat berpengaruh sebenarnya ya. China sendiri cuma tumbuh, prediksinya tahun ini cuma 5%, bahkan mungkin di bawah. Bahkan mungkin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau menurut perkiraannya IMF ya dan berbagai lembaga dunia lainnya. Kemudian masih ada concern terkait perlambatan ekonomi di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Dengan adanya Donald Trump kembali berkuasa gitu kan ya. Unik ya. Unik sekali. Membuat seru hari-hari gitu ya. Iya. Kebijakan-kebijakan ekonominya ini dikhawatirkan memicu inflasi naik lagi. Ini yang bikin ekonom dan analis nggak bisa tidur nyenyak ya, Nggak bisa gara-gara tidur Trump nyenyak, ya. Pak. Tiap bangun pagi kita langsung lihat nih Donald Trump kemarin ngomong apa gitu ya. Jadi perang dagang itu artinya kan kenaikan tarif. Artinya impor barang yang masuk ke Amerika akan lebih mahal. Kalau impor barang lebih mahal, tentunya inflasi di sana juga potensi naik. Kalau inflasi potensi naik, suku bunga di Amerika susah turun. Indonesia beda kasus, karena kita saat ini inflasinya tuh sangat terkendali. Jadi kabar baik ya? Kabar baik, karena ada normalisasi harga pangan. Tapi kalau kita lihat tahun 2024, pertumbuhan kredit masih 10%. Bank Mandiri sendiri, alhamdulillah kita mencatat pertumbuhan kredit 20%, 20% di atas industri ya. Jadi kami tetap dari sektor perbankan ya, kami tetap siap ya mendukung pertumbuhan kredit untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, memang sudah ada beberapa langkah yang diambil pemerintah ya. Misalnya kemarin itu kebijakan untuk menarik dana devisa hasil ekspor itu diperketat atau ditambah gitu ya. Tadinya cuma menarik 30% selama 3 bulan ditahan. Sekarang jadi 100% dana devisa hasil ekspor harus masuk dan ditahan di domestik. Nah, ini harapannya ini bisa mendukung lah. Jadi selain tadi ya pengusaha, pemerintah, perbankan harus kerja keras, eksportir juga diharapkan bisa berkontribusi gitu kan ya. Jangan dananya ditaruh di luar semua. Artinya ini akan memperkuat likuiditas kita ya. Jadi kalau saya sebenarnya setuju dengan Bu Nina ya, 8% mungkin kita pernah mencapai, tapi butuh extra effort, extra double effort gitu ya, triple mungkin ya. Artinya semua pihak nih harus kerjasama. Perlu sumber-sumber baru, ya sumber-sumber ekonomi baru yang bisa mendukung biar bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kalau saya baca Bu Nina dari Wakil Menteri Keuangan kan ada 4
sumber ekonomi baru itu. Tadi Bu Nina sudah sampaikan juga betapa pentingnya misalnya digitalisasi, hilirisasi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, kemudian ekonomi hijau dan reformasi sektor keuangan. Nah, pendapat Bu Nina gimana? Ya, jadi kalau kita bicara hilirisasi itu motornya adalah katakanlah sektor tambang dan energi. Dan itu terkait juga dengan hijau tadi ya. Jadi yang saya dengar dari presentasi Bapak Hashim, adiknya Pak Prabowo, itu angka hilirisasi itu kan tergantung bayangan kita tentang program mandiri energi. Dan katakanlah dari 103 gigawatt yang diharapkan akan direalisasikan itu sebagian besarnya dari renewable energy, jadi energi terbarukan yang bersih ya secara lingkungan. Dan basis dari 75 katakan gigawatt itu 55-nya dari energi angin gitu kan. Ya, 15 onshore, 40 offshore seingat saya. Berarti kabar baiknya Bu Nina, bagi Anda yang suka masuk angin bisa jadi sumber energi. Ya, jadi artinya itu peluang buat bisnis Indonesia Timur kan banyak itu. Betul, itulah sebabnya kita belum menggerakkan kemampuan kita di sektor energi, khususnya energi bayu atau energi angin. Berarti itu peluang investasi. Tentu aja pertanyaannya, tertarik nggak ini para calon investornya kan? Ini yang harus dimasukkan ke dalam, tentunya masuknya dalam program hilirisasi untuk proyek strategis nasional di bidang energi begitu kan. Kalau potensi, Indonesia punya potensi cadangan mineral di berbagai sektor. Jadi itu satu hilirisasi dari program energi. Ada lagi hilirisasi dari mineral. Ya, katakanlah itu program-program yang diprioritaskan yang masuk sekarang setelah dipilih gitu kan, hati-hati menjadi program besar di dalam hilirisasi dan masuk ke PSN gitu ya, proyek strategis nasional. Segmen di antara yang tadi saya bicarakan makan bergizi gratis tadi penggerak untuk sektor kecil begitu kan. Katakanlah kecil menengah. Kenapa? Karena ada sektor pangan. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, kalau pangannya tuh menyediakan catering segitu besar setiap hari ya berat kan kalau usaha kecil ya. Jadi ini pun kita akan lihat lagi benar nggak menghasilkan pertumbuhan ekonomi satu semester ini, katakan nanti di bulan Juni gitu kan, terlihat kan penggerak ekonomikah dia gitu ya. Karena yang kita khawatirkan memang kita banyak mengimpor pangan ini. Jadi PR kita swasembada pangan itu adalah bagaimana supaya pangan yang kita butuhkan tidak impor, supaya jadi proses produksi di dalam negeri, memakai makanan dalam negeri. Jadi jangan daging impor tapi ikan aja bagaimana. Kalau beras ya ini susah gitu ya, beras itu kita masih makan beras, jadi sebagiannya impor ya. Berarti cepat-cepat membuka program untuk produktivitas di sektor perberasan kan, itu dikerjakan Pak Menteri Pertanian gitu. Padahal ya, dulu Bu Nina pasti ingat ya, tidak semua orang Indonesia itu kan makan nasi ya. Ya. Ada yang makan jagung, papeda di situ, ya, papeda, sagu gitu. Tapi karena kita pernah melimpah ruah ya beras ya Bu ya, sama Pak Harto, semua disuruh makan nasi ya. Iya betul. Jadi kembali ke arifan lokal namanya kan. Mau nggak yang di Papua tetap menjaga pohon sagunya, karena hutannya tampaknya sebagian udah hilang. Betul. Gitu. Jadi pohon sagu itu kan dari sektor kehutanan. Ya kalau itu dijaga ya ada sumber makanan di situ. Kalau investor atau pengusaha itu biar nggak takut, bagaimana kan mereka pakai modal dari perbankan juga kan, tapi biar mereka nggak takut gitu loh. Apa yang harus diedukasi mereka? Kalau Anda melihat kebijakan kita sudah cukup support, ya kan, stimulan sudah oke dan lain-lain sebagainya, kurang apa sih? Kurang keberanian apa? Silakan Bu. Iya, investasi ini memang sebenarnya hal krusial ya, yang benar-benar dibutuhkan buat ekonomi Indonesia kalau mau accelerate ya. Dan sebenarnya inisiatif Danantara kan juga untuk men-solve gitu ya bottleneck di investasi ini. Seperti misalnya kalau hilirisasi, kita bicara hilirisasi nikel, banyak investasi masuk, tapi masuknya dari China gitu kan ya, sehingga banyak yang returnnya juga kembali ke sana. Nah itu inisiatif yang kemudian muncul, gimana kalau pakai dana dari Danantara misalnya gitu kan, kita bisa melakukan investasi sendiri, returnnya pun akan bisa kita nikmati gitu ya, uangnya di sini nggak kemana-mana. Kalau misalnya proyeknya masih berbasis greenfield gitu ya, yang memang masih harus dari awal sekali, mau nggak mau butuh dukungan pemerintah ya. Jadi
kami melihat misalnya skema, dulu pemerintah punya skema KPBU misalnya ya, kerjasama antara pemerintah dan swasta gitu ya. Nah itu bisa dijalankan. Jadi risiko ditanggung berdua gitu kan ya, dan ini sebenarnya bisa sangat prospektif ke depannya, karena investor bisa masuk, dia bisa lebih tenang gitu kan ya, karena ada support dari pemerintah juga, rancangan proyeknya juga clear, komunikasinya baik, harusnya bisa menarik investasi masuk ke ekonomi ya, dan visibility-nya itu juga akan lebih baik gitu ya, jadi investor akan lebih tertarik seharusnya seperti itu. Oke, Bu Nina, ini salah satu yang mensupport pertumbuhan ekonomi kan belanja ya, masyarakat ya. Kalau kita lihat sekarang sampai Lebaran mah nggak usah disuruh, pasti akan ada peningkatan belanja. Tapi bagaimana setelah itu? Saya tanda petik ya, saya khawatir akan paceklik nanti, sehingga nanti bisa jadi tahun depan pertumbuhan ekonomi kita itu ya seperti Anda katakan tadi, perlu kreativitas ekstra gitu, gimana? Nah ini yang saya mau katakan, jadi ketika hari-hari ini kita bicara tentang siapa yang berproduksi, itu kan kita perhatikan siapa yang PHK. Betul. Memang terlihat kecil, tapi gunung emas kalau dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja. Hanya waktu kita lihat data angkatan kerja, itu yang tumbuh sektor informal, bukan formal ya. Secara persentasenya 5 tahun terakhir yang meningkat secara proporsi. Berarti yang kita harapkan untuk memberi lapangan kerja yang decent, kalau pakai bahasa Sustainable Development Goals, itu adalah decent job, pekerjaan yang mendapat jaminan tetap begitu ya, jaminan gaji tetap, pendapatan tetap, jaminan sosial, itu yang turun gitu ya, secara proporsi. Jadi apa artinya? Berarti perekonomian kita itu tidak kuat, dia ada gap yang besar ya tetap bertahan, yang kelompok kaya ya bertahan, tetapi yang kelompok menengah ini menjadi rapuh karena turun, dan yang kita harapkan kalau setelah itu paceklik ya kita melihat siapa dulu, ketika PHK terjadi mereka lah yang paceklik duluan gitu loh kira-kira. Jadi sekarang mungkin masih ada yang dapat pesangon gitu ya, tapi selesai pesangonnya habis kan nggak harus cari lapangan kerja baru. Bu Dian, Bu Nina, Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada dua panelis kita. Tentu tidak mungkin menyelesaikan semua persoalan bangsa, apalagi impian kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% hanya dalam sebuah diskusi. Tapi dari diskusi ini tentu akan melahirkan sebuah wacana, kemudian semangat bagi kita, karena PR-nya bukan di pemerintah saja ya ibu-ibu ya, tapi kita semua yang ada di sini melalui profesi kita masing-masing, mulai dari diri kita sendiri. Baik, saya harus mengakhiri diskusi kita di sesi yang pertama ini. Izinkan saya nggak lihat ada Pak Randy, saya berani kasih pantun boleh. Takut kalah, cakep sama Pak Randy. Pantunnya singkat saja, ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa saksikan terus Nusantara TV le. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti sesi pertama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan, Rahayu. Terimalah, salam Nusantara, merdeka. Saya kembalikan kepada pembawa acara kita, Gati Kamka. Baik, terima kasih kedua narasumber kita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk di sesi pertama kali ini. Ya, kami mohon Ibu Nina dan Ibu Dian tetap berada di stage karena akan ada pemberian plakat yang akan diberikan oleh Bapak Tommy Williams selaku Direktur Utama NT Tower. Kepada Bapak Tommy, kami persilahkan untuk memberikan plakat kepada dua narasumber kita di sesi pertama ini. Kami persilahkan kepada fotografer, itu Ibu Nina Sapti Triyaswati dan juga Ibu Dian Ayu Yusita. Dan juga terima kasih kepada Bapak Tommy William dan juga Doni De Keizer. Pada sesi kedua yaitu mengakselerasi hilirisasi industri dan energi berkelanjutan, telah hadir moderator dan juga narasumber yang ahli di bidangnya. Untuk itu mari kita sambut moderator kita pada sesi kedua ini yaitu Desmona Chandra.
Kami sudah mengundang pembicara-pembicara hebat, dua perempuan hebat ini yang akan berbagi perspektifnya, yang saya yakin akan menggelitik keingintahuan Bapak Ibu semua. Maka itu kita ingin mengajak Anda semua berdialektika. Tadi sudah disampaikan oleh Gati, topik kita adalah hilirisasi. Bu, boleh diterangkan seperti apa sekarang kebijakan pemerintah terkait dengan hilirisasi, tentu khususnya di komoditas ya Bu ya, bagi para pelaku industri. Silakan Bu Bekti. Baik, mungkin kembali ke pertanyaan tadi, tentu sektor industri manufaktur ini konsisten ya, bagaimana setiap tahunnya berkontribusi terhadap PDB ya, seperti itu. Dan sektor manufaktur non migas ini setiap tahunnya tentu ada kenaikan walaupun tidak terlalu besar ya. Tapi kita juga mau tahu, untuk aspek lingkungannya itu seperti apa sih? Kita melihat program ini sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Potret lingkungan di Indonesia pasca program hilirisasi ini berjalan. Silakan. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, bicara mungkin ke target iklimnya Indonesia dulu deh gitu. Indonesia itu kita punya target penurunan emisi itu lumayan ambisius gitu Bapak Ibu. Jadi di tahun 2030 gitu ya, kita punya target penurunan emisi 31,89% dari baseline kita di 2010 gitu. Dan kita juga punya targetnya 43,2% jika dengan bantuan internasional. Kemudian kita juga punya target net zero gitu ya, jadi emisi bersih, nol bersih gitu ya, di tahun 2060 gitu. Jadi sebenarnya targetnya lumayan ambisius tapi sangat mungkin untuk tercapai juga gitu. Nah di sisi lain kita juga punya target pertumbuhan ekonomi 8% gitu. Nah ini biasanya gitu ya narasi yang selalu dipikirkan gitu oleh publik bersama adalah sebenarnya ketika kita punya target ekonomi yang tinggi gitu ya, apakah kita juga bisa mempertahankan lingkungan kita itu terjaga atau enggak? Emisinya itu bisa rendah atau tidak gitu. Selama ini mungkin narasi yang beredar tidak bisa, tapi sebenarnya bisa gitu. Karena mungkin beda gitu ya dengan dulu ketika negara-negara yang sudah maju gitu ya, dulu ketika mereka zaman industrialisasi mungkin belum banyak teknologi hijaunya kayak gitu. Nah sekarang sudah banyak gitu ya teknologi-teknologi hijau yang sudah ditemukan. Nah Indonesia punya target 8% yang salah satunya dicapai dengan hilirisasi gitu ya, baik yang di industri seperti mineral gitu ya, yang nikel, lalu juga di agrikultur seperti itu. Nah, ketika Indonesia memang banyak gitu ya fokus untuk meningkatkan ekonominya di sisi ekstraktif gitu ya, jadi sangat merely gitu ya atau bergantung pada ekstraksi sumber daya alam. Maka di sini kita ada ancaman di mana emisi kita itu akan sangat besar gitu. Nah, di sini pun selain emisinya besar gitu ya, ada externalities namanya gitu. Jadi externalities ini adalah dampak-dampak lingkungan yang akhirnya timbul gitu. Selain tadi emisi gitu ya, ada juga polusi gitu. Jadi polusinya itu bisa polusi di udara gitu yang kita rasakan juga di Jakarta sehari-hari gitu ya, polusi udara. Kemudian ada polusi di air gitu ya, mungkin dari limbah kayak gitu yang akhirnya muncul gitu ya ke sungai dan akhirnya terkonsumsi lah gitu oleh warga juga gitu. Kemudian bisa juga gitu ya dengan semakin tingginya gitu ya metan, emisi metan yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada emisi karbon dioksida gitu ya, yang ujung-ujungnya adalah cost terhadap kesehatan itu meningkat gitu karena dampaknya ke kesehatan publik gitu dan cost masyarakat meningkat, cost kesehatan meningkat dan akhirnya produktivitas pun turun. Jadi secara garis besar kesimpulannya, apakah bisa target iklim dan pertumbuhan ekonomi ini kita raih bersamaan? Ya. Sesuai dengan target waktunya tentunya ya? Ya. Sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Jadi stand saya itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi semuanya mungkin gitu. Cuma kuncinya apa sih? Kalau saya sih ngelihatnya dua hal utama sebenarnya. Pertama, political willingness gitu ya. Bagaimana misalnya teknologi-teknologi yang lebih rendah karbon, produk-produk yang rendah karbon itu mempunyai sisi competitiveness yang lebih tinggi, yang ada antara sama atau lebih tinggi gitu ya daripada produk yang lebih tinggi emisinya gitu. Nah itu kebijakan sangat berpengaruh di sana gitu. Tadi di panel sebelumnya
sempat dibilang juga banyak produk manufaktur kita yang kalah bersaing dari Cina gitu. Nah kita lihat gitu Cina di sana tuh emisinya tuh sebesar apa sih gitu? Apakah bisa gitu ya kita juga membatasi dari sisi emisinya kayak gitu, sedangkan kita memperkuat produk-produk rendah karbon yang ada di Indonesia gitu. Toh sekarang memang pendanaan hijau juga semakin banyak dan demand konsumen gitu terhadap produk hijau itu juga semakin banyak karena orang-orang semakin aware kayak gitu. Nah selain kebijakan, faktor kedua yang menurut saya penting banget adalah teknologinya gitu. Nah, kira-kira bagaimana pandangan dari pemerintah? Ya, mungkin melihat ada beberapa waktu yang lalu juga survei dari Kadin ya, Kadin dibantu dengan WRI juga. Itu kan 48% ya kalau tidak salah ya, 48% itu adalah memang di finansial ya untuk menuju ke konsep industri hijau. Nah, namun tadi kan Mbak Klorinda juga sudah menyampaikan bahwa kalau ada teknologi, kemudian ada investasi, sekarang ini kan marak sudah ada dana-dana hijau ya, pendanaan lingkungan hijau. Bahkan ke depan ini mudah-mudahan bukan mimpi ya, bukan omon-omon tadi, diharapkan bisa membantu Bapak dan Ibu dalam hal bagaimana menerapkan prinsip ke arah industri hijau ya. Jadi tadi juga saya mungkin Bu Klorinda, kalau Bu Klorinda tadi menyampaikan ada target enhanced NDC ya, second NDC, kemudian ada NZA net zero emisi 2060 ya secara nasional ataupun lebih cepat. Nah, karena di sini ada industri ya, pelaku industri, Bapak Menteri kita menginginkan net zero lebih cepat lagi 10 tahun dari program nasional ya 2060. Jadi kita menginginkan 2050 itu industri sudah mencapai net zero emisi. Terima kasih Bu Bekti, Mbak Indah yang sudah tidak hanya saja berbagi perspektif tapi juga menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dengan lengkap, komprehensif. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk perempuan-perempuan hebat di sini. Ya, terima kasih Desmona Chandra dan juga kedua narasumber kita yaitu Ibu RR Sri Gadis Pari Bekti dan juga Ibu Klorinda Kurnia Wibowo. Tapi kami mohon kepada kedua narasumber untuk tetap berada di stage karena plakat akan diberikan oleh Direktur Nusantara TV Bapak Randy Montonaro. Kepada Bapak Randy dipersilakan untuk memberikan plakat kepada kedua narasumber kita di sesi kedua ini. Tiga, dua, satu. Ya, selanjutnya kita akan simak bersama yaitu closing remarks dari peneliti Pusat Riset, Sains Data dan Informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Research Professor Chaoyang University of Technology, yaitu Bapak Rezi Eko Caraka PhD. Kepada Bapak Rezi dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Nah, potensi di Indonesia sekarang ini adalah itu perlu kita kembangkan, perlu kita investasikan. Jadi kalau Bapak Ibu ketahui juga anggaran penelitian sekarang juga banyak di efisiensi. Saya juga sebagai peneliti dituntut untuk kreatif gitu ya. Jadi saya sendiri mencoba misalnya hibah dari luar negeri gitu ya, hibah dari industri. Tujuannya apa? Tentu kita ingin membuat sebuah penelitian yang tentu bisa digunakan oleh banyak orang. Jadi tidak hanya sekadar mungkin dipublikasi di paper gitu ya, atau jurnal ilmiah, tapi di lain itu adalah mungkin ada paten yang bisa kita hasilkan, ataupun juga produk-produk yang bisa kita maksimalkan dalam bentuk AI tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan plakat yang akan diberikan oleh Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri yaitu Bapak Dimpos Giarto. Kepada Bapak Dimpos dipersilakan. Ya, plakat diberikan kepada Bapak Rezi.
Ya, sosok Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara Nusantara Economic Outlook 2025. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir berpartisipasi dalam acara hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara pada hari ini, yaitu PT Pertamina Hulu Energi, PT PLN Persero, nikmati semua layanan kelistrikan dalam satu genggaman melalui aplikasi PLN Mobile. PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir terbesar di dunia, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Sinar Masland, Telkom Indonesia Elevating Your Future, PT Aman Mineral Internasional Tbk, Bank Mandiri terdepan terpercaya tumbuh bersama Anda, Le Mineral dan Fever Floris. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk pada sesi acara buka puasa bersama dan kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berada di tempat karena acara ini bukanlah sekedar momen untuk menikmati hidangan, tetapi juga sebagai ajang mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan serta meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan. Untuk membuka acara pada acara buka puasa hari ini, mari kita simak bersama sambutan dari Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri Bapak Dimpos Giarto. Kepada Bapak Dimpos dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Preskom Anti Corporation, begitu juga para hadirin, hadirat ya, semua tamu-tamu undangan dari acara seminar kita, workshop kita hari ini yang luar biasa, Nusantara Economic Forum, Nusantara Economic Outlook ya. Begitu juga para CEO-CEO yang telah berkenan hadir meringankan langkah untuk ikut turut melakukan diskusi kita yang sangat produktif siang hingga sore hari ini. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur ya bahwa acara kita dari siang hingga sore hari ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan tadi kita sudah banyak mendapatkan insight-insight mulai dari bagaimana roadmap dan outlook ekonomik di tahun 2025 ini, serta bagaimana para pelaku usaha dan pelaku industri untuk menyikapi serta membangun satu strategi untuk dapat terus berkembang usahanya, serta bagaimana regulator untuk mengambil strategi dan kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa melakukan satu pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi misi Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo, dengan hasta citanya bagaimana mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Itu adalah hal-hal yang tentunya menjadi satu tujuan yang mulia untuk bisa kita para pelaku usaha dan pelaku industri ini berkolaborasi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dimpos Giarto selaku Direktur Utama PT Bangkit Giat Usaha Mandiri. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara pada hari ini. Akhir kata saya Gatika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.